Puji Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dan judul firman Tuhan pada hari ini adalah firman yang mengubahkan. Firman yang mengubahkan. Kita baca Roma 10 ayat ke-17. Roma 10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bukan sembarang mendengar lalu kita lupa. Tapi firman itu disimpan dalam pikiran dan hati kita. Lalu kita renungkan, kita pikirkan dalam-dalam. Jadi bukan sekedar kita mendengar banyak firman Tuhan, kita mungkin memasang DVD atau audio Alkitab yang bisa kita dengarkan, ya. Tapi kalau kita mendengar sambil lalu saja, atau kita mendengar tapi pikiran kita tidak tertuju kepada firman itu, hanya sambil lalu, maka firman itu bisa terbuang sia-sia. Itu sebabnya ada orang-orang yang mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidupnya, sebagian lagi belum mengalami apa-apa. Mungkin ada yang berkata, saudara berkata, tapi kan firman Tuhan itu ada kuasanya loh. Ya benar, firman Tuhan itu berkuasa jika kita percaya akan kuasa firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, saya baca sampai di situ. Secara lahiriah menjalankan ibadah. Tetapi sebenarnya mereka tidak percaya akan kekuatannya. Ya, buktinya orang Farisi dan ahli Taurat tidak bertobat sekalipun Yesus sendiri yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi di waktu lain atau di tempat lain ya, kesempatan lain saat Yesus berkhotbah atau saat murid-murid berkhotbah, memberitakan Injil, banyak yang percaya dengan sungguh-sungguh dan mengikut Kristus. Ya, salah satunya tertulis di Kisah Rasul pasal 2, bahwa mereka tuh bertekun dengan ajaran yang disampaikan para rasul. Rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan sebagai penerus dari pekerjaan Tuhan Yesus selama di bumi. Ya, dikatakan juga di Kisah Rasul 17 ayat 11 bahwa mereka menerima firman dengan hati tulus dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan itu. Artinya firman itu ada terus dalam pikiran dan hati mereka. Ya, otomatis seperti itu. Bisa dikatakan bahwa kondisi hati dan pikiran mereka terhubung terus dengan firman. Mereka mencari dan memikirkan dalam-dalam tentang firman yang mereka dengar, dan itu berarti mereka sedang merenungkan firman Tuhan tersebut. Maka dari itu tidak heran kalau terjadi perubahan dalam hidup mereka. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat dan orang lain melihat kasih Kristus dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan tersebut. Jika saudara dan saya dalam menghadapi sesuatu, lalu iman kita goyah karena melihat kenyataan yang tidak sama dengan yang seharusnya kita percayai sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, firman Tuhan mengatakan oleh bilur Yesus, kita disembuhkan. Oleh bilur Yesus yang sudah mati di kayu salib, kita disembuhkan. Tetapi di sisi lain, kita lebih percaya kepada kenyataan bahwa dokter mengatakan sulit disembuhkan. Harapannya sangat kecil, sangat tipis sekali untuk sembuh. Sembuh pun mungkin cacat dan lain sebagainya. Maka kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan mulai pudar, ya, mulai hilang, tambah hilang, dan jadi keputusasaan. Itu artinya kita sangat kurang merenungkan firman Tuhan.
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, janji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memeriksa diri. Bagaimana hari-hari kita selama ini? Apakah kita merenungkan janji dan kebenaran firman Tuhan, atau kita sedang merenungkan hal-hal yang membuat kita jatuh dan semakin tidak percaya kepada Tuhan? Hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Mendengar firman Tuhan sama dengan kita saat kita membaca firman Tuhan. Saat kita membaca, meskipun itu dalam hati, firman Tuhan itu berdengung kan di dalam hati dan pikiran kita. Jika situasi sekitar kita memungkinkan, maka bacalah firman Tuhan dengan bersuara. Dengarkan suara kita sendiri, suara firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Jangan kita fokus kepada banyak sedikitnya firman Tuhan yang kita baca. Harus banyak, harus berapa pasal. Tetapi lebih fokuslah untuk percaya kepada berapapun firman Tuhan yang kita bisa baca atau yang kita sudah baca. Itu akan lebih berguna bagi kita. Dan firman itu akan berkuasa bekerja di dalam hidup kita. Percayalah dan pegang janji Tuhan bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan itu sepanjang hari, sepanjang waktu yang bisa kita usahakan. Ya bahkan boleh di tengah-tengah kita melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Seperti Mazmur juga berkata, merenungkan janji-janji Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin sudah mulai lemah, ya sama-sama kita mau bangkit. Kita mulai dari hari ini. Tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat bagi kita orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Percaya, kuasa firman Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita semua, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak sia-sia datang kepada kami pada hari ini. Dan kami mau bangkit untuk percaya kepada kuasa firman Tuhan. Kami percaya kuasa itu akan memulihkan kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.